istilah keramat dari Soekarno yang terkenal, Islam Sontoloyo. Jadi ini salah satu tulisannya judulnya Islam Sontoloyo. Ini dia marah luar biasa ketika ada kasus seorang guru atau kiai yang mencabuli muridnya. Ya, ustadz mencabuli jamaahnya. Nah, cuma karena kiai ya pinter ya, dia bisa nyari dalil dan sah. Ada dalil fikihnya, ada Quran hadisnya yang ditafsir sesuai kepentingannya, meskipun jelas-jelas itu salah. Itu yang disebut oleh Soekarno Islam Sontoloyo. Wong jelas kepentingannya jelek itu loh, masih bisa nyari dalil. Sama kayak kamu pacaran terus pakai dalil waja'alnakum su'ubawa qabaila lita'aruf. Ini dalam rangka kita saling mengenal, Pak. Itu bahasanya Soekarno Islam Sontoloyo. Untuk kepentinganmu yang jelas-jelas jelek, kamu bisa nyari dalil, bisa pakai dasar fikih. Mungkin dulu pernah saya ceritakan di daerah tertentu ada namanya prostitusi syariah. Loh, prostitusi syariah itu kalau kamu mau ngamar, di depan sudah disediakan penghulu untuk mengijabkan, ada saksi, kemudian kan si perempuannya ini kan sudah tidak perawan lagi, bahasa kasarnya janda. Kalau janda kan tidak butuh wali. Kalau kamu kan laki-laki, jadi sebelum masuk kamar biar syar'i, ijab kabul dulu. Saya nikahi kamu, lu ada penghulunya, ada saksinya kan sah. Kan kalau janda tidak butuh wali. Sah, kalau sudah sah silahkan masuk kamar, halal itu. Nah, besok pagi saya ceraikan engkau, nanti saya mau nikah sama yang lain, ganti kamar misalnya. Loh iya kan? Loh itu secara fikih kan sah, wong syaratnya kawin memang itu. Mempelai laki-laki, perempuan, ijab kabul, saksi. Kalau janda kan tidak butuh wali, selesai. Sudah. Jadi kalau kamu ngajak pacarmu tinggal kamu tanya janda apa perawan. Kalau janda simpel urusannya, ijab kabul, masuk kamar, sah. Itulah yang disebut oleh Soekarno Islam Sontoloyo. Untuk kepentinganmu yang kurang ajar aja kamu bisa nyari dalil. Oke, sebabnya apa lahir itu katanya Soekarno fatalisme. Kita punya mental fatalistik, itu yang bikin pokoknya kita pasrah luar biasa, segalanya sudah diatur Allah. Itu bikin kita nggak gerak. Ya sudah, maunya Allah begitu, gimana lagi. Fikih sentris itu pokoknya memang aturan dalilnya begitu. Sudah. Jadi fikihnya kaku, dogmatis. Terus ilmunya ya fikih itu dok, buta realitas, nggak ngerti akhlak, nggak ngerti tauhid, nggak ngerti tasawuf, apalagi ilmu-ilmu umum yang lain. Akhirnya yang ngertinya fikih dok itu. Pokoknya secara fikih ini halal, secara fikih ini haram. Cuma itu dok. Nah, itu yang oleh Soekarno disebut Islam Sontoloyo. Ujungnya apa sih? Orang yang fatalistik, fikihnya dogmatis, kaku, buta realitas, biasanya gampang mengkafirkan, taklid buta, mengutamakan fikih, tidak paham sejarah, suka pakai hadis lemah, atau mempolitisasi ayat. Nah, itu cirinya Islam Sontoloyo katanya Soekarno. Padahal fikih itu harus dasarnya rasio analitis sama rasio dialektis. Rasio analitis itu ya fikih memang harus cocok dengan syariah, cocok dengan Quran hadisnya. Tapi juga rasio dialektis harus sejalan dengan dinamika masyarakat. Jangan hanya ngerti ayat, ngerti hadis, harus juga ngerti dinamika yang jalan di tengah masyarakat. Harus ngerti lapangan. Kalau ngerti ayat saja nanti di realitasnya susah. Kalau nggak paham realitas. Misalnya Pak Amin Abdullah sering mencontohkan kasusnya kemarin itu yang Pak Murdiono sama yang punya anak. Kemudian anaknya ini kan bagi keluarganya Pak Murdiono itu bukan anaknya. Sementara yang istrinya Maci Camuh teranggap ya itu memang anaknya, kok nikahnya dulu siri. Terus dites DNA. Meskipun tes DNA-nya bilang itu memang anaknya, tapi kan terus di fikih tidak ada dalilnya tes DNA. Jadi sama pengadilan agama ditolak. Tes DNA tidak bisa jadi bukti. Itu kan berat. Dalilnya tidak ono. Meskipun tes DNA jelas itu anaknya loh, tapi kan tidak bisa. Nah, itu yang dikritik oleh Soekarno. Iya, Islam fikihnya analitis, tapi dia tidak dialektis.
Tidak ngerti perkembangan zaman terkini. Nanti ada contoh perkembangan zaman dari Soekarno. Jadi intinya katanya Soekarno apa? Islam is progress. Ini saya tidak tahu ini kritik pada yang sekarang kamu sebut khilafah apa enggak. Saya baca aja. Islam harus berani mengejar zaman. Bukan 100 tahun, tetapi 1000 tahun Islam ketinggalan zaman. Kalau Islam tidak cukup kemampuan buat mengejar 1000 tahun itu, niscaya ia akan tetap hina dan mesum. Seneng dengan kata mesum itu pokoknya. Bukan kembali pada Islam glory, kejayaan Islam maksudnya, yang dulu. Bukan kembali pada zaman khalifah, tetapi lari ke muka, lari mengejar zaman. Itulah satu-satunya jalan buat menjadi gilang gemilang kembali. Kenapa kita selamanya dapat ajaran bahwa kita harus mengkopi zaman khalifah yang dulu-dulu? Sekarang toh tahun 1936 dan bukan tahun 700 atau 800 atau 900. Kalau Islam ingin maju, ya majulah, jangan malah mundur. Hari ini banyak orang bercita-cita Islam maju, tapi jalannya mundur. Kiblatnya ke belakang, ke zaman-zaman khalifah. Yang dulu zaman dinasti-dinasti. Itu pingin jalan mundur katanya Soekarno. Kalau pingin maju ya maju. Geraknya maju, ikuti perkembangan zaman. Mengapa kita mesti kembali ke zaman kebesaran Islam yang dulu-dulu? Hukum syariat. Lupakah kita bahwa hukum syariat itu bukan hanya yang haram, makruh, sunnah, atau fardu saja? Lupakah kita bahwa masih ada juga barang mubah atau jaiz? Maksudnya kalau urusan negara, urusan muamalah, katanya Soekarno, hukum asalnya kan jaiz, boleh. Alangkah baiknya kalau umat Islam lebih ingat pula kepada apa yang mubah atau yang jaiz ini. Alangkah baiknya kalau ia ingat bahwa di dalam urusan dunia, dalam urusan statesmanship boleh berkias, boleh berbid'ah. Urusan dunia kalau nggak boleh bid'ah, nggak ada inovasi. Boleh membuang cara-cara baru. Kalau nggak ada inovasi kan susah. Ada Samsung S8 terbaru loh Pak itu. Nah kalau baru bid'ah nggak boleh. Jangan beli Samsung S8. Berat kalau mikirnya begitu katanya Soekarno. Boleh membuang cara-cara dulu, boleh mengambil cara-cara baru, boleh beradio, boleh berkapal udara, boleh berlistrik, boleh bermodern, boleh berhiper modern. Asal tidak nyata dihukum haram atau makruh oleh Allah dan Rasul. Jadi urusan muamalah, hukum dasarnya jaiz, boleh. Kecuali ada dalil yang menunjukkannya haram. Itu Soekarno lebih maju pikirannya dari kita hari ini. Adalah satu perjuangan yang paling berfaedah bagi umat Islam, yakni berjuang menentang kekolotan. Kalau Islam sudah bisa berjuang mengalahkan kekolotan itu, barulah ia bisa lari secepat kilat mengejar zaman yang 1000 tahun jaraknya ke muka itu. Perjuangan menghantam ortodoksi ke belakang, mengejar zaman ke muka. Perjuangan inilah yang Kemal Atatürk maksudkan. Saya tadi bilang di antara idolanya Kemal Atatürk yang melakukan sekularisasi besar-besaran di Turki. Tatkala ia berkata bahwa Islam tidak menyuruh orang duduk termenung sehari-hari di dalam masjid, memutarkan tasbih, tetapi Islam adalah perjuangan. Islam is progress. Kalimatnya lagi, Islam itu kemajuan. Sudah bisa dipahami. Dia ngasih contoh ini loh. Ini luar biasa. Pada suatu hari, saya punya anjing menjilat air di dalam panci di dekat sumur. Saya punya anak, ini saya tidak tahu ini gaya bahasa Indonesia dulu kan sering begitu. Saya punya anak, saya punya teman. Saya punya anak, Ratna Juami berteriak, "Papi, papi," si ketuk menjilat air di dalam panci. Saya menjawab, "Buanglah air itu dan cucilah panci itu beberapa kali bersih-bersih dengan sabun dan kreolin." Ratna termenung sebentar, kemudian ia menanya, "Tidakkah Nabi bersabda bahwa panci ini mesti dicuci 7 kali, di antaranya 1 kali dengan tanah?" Saya menjawab, "Ratna, di zaman Nabi belum ada sabun dan kreolin. Nabi waktu itu tidak bisa memerintahkan orang memakai sabun dan kreolin."
Muka Ratna menjadi terang kembali. Malam itu ia tidur dengan roman muka yang seperti tersenyum, seperti mukanya ayah. Tapi sebenarnya kalau wawasanmu luas, pandangannya Soekarno ini tidak sesuatu yang baru luar biasa. Mencuci najisnya anjing dengan tanah itu ya ikhtilaf di kalangan ulama. Nanti yang ngaji Kifayatul Ahyar mesti ketemu. Sifatnya ikhtilaf. Ada yang bilang harus pakai tanah, ada yang bilang tidak harus. Kayak wudu itu, istinja itu kan pakai batu, tapi tidak harus. Kalau ada gantinya ya boleh. Ada yang bilang selama masih ada tanah harus pakai tanah, tapi kalau tanah susah dicari, ya sekarang kan tanah mahal. Kalau susah nyari tanah, maksudnya sekarang kamu hidupnya di hotel apa di mana, kalau di kota-kota besar hari ini kan semuanya sudah di paving, sudah di itu, susah nyari tanah. Itu boleh. Ada ulama yang bilang boleh diganti ndak tanah, tapi yang sifatnya sama kayak tanah, membersihkannya. Itu mungkin Soekarno pakai ini. Toh sabun sama kreolin bisa. Terakhir ada yang bilang kalau ditakutkan pakai tanah merusak yang dicuci, tidak pakai tanah tidak apa-apa. Misalnya kalian bajumu sudah jelek, tipis, dicuci pakai air berapa hari bubar, pakai tanah lagi. Itu bisa sobek semua bajumu. Itu tidak pakai tanah juga tidak apa-apa. Lo ikhtilaf lo di kalangan ulama. Makanya saya sering tekankan tambahlah ilmumu biar tidak gampang ngamuan. Ini kamu membaca Soekarno tadi awalnya kan kayak kaget loh, masa boleh diganti, itu kan fikihnya. Enggak, ikhtilaf di kalangan ulama. Ya monggo kamu mau ambil yang mana asal tahu dasarnya kan itu. Oh, itu Soekarno lebih maju berarti dari kita. Termasuk kalian yang tadi kaget, masa boleh. Meskipun ini nanti didebat luar biasa oleh Pak Nasir. Kapan-kapan kita ngomong beliau tentang Pak Nasir. Jadi itu contoh Soekarno. Saya tidak tahu anjing itu nasibnya malang sekali. Kalau di kampung saya ada anjing masuk, di Mojokerto itu bisa keluar sudah innalillahi. Padahal dia mungkin tidak salah apa-apa. Saya ingat ceritanya Abu Yazid Bustami itu kan. Satu ketika dia pakai jubah mau ke masjid, ada anjing hitam datang mendekat ke dia. Langsung jubahnya diangkat. Nanti kalau kesenggol anjing gawat. Jubahnya diangkat. Begitu jubahnya diangkat, ada suara, "Wahai Abu Yazid Bustami, badanku kering dan aku tidak akan nyenggol dirimu. Kok kamu ngangkat jubahmu itu?" Abu Yazid Bustami heran, "Ini suaranya siapa? Jangan-jangan suaranya anjing." "Oh iya, suaranya anjing." "Apa maksudmu, Su?" Ya, ya anjing kan celukannya Su. Oke, loh, saya tidak tahu, katanya kamu itu sufi. Kok kamu melecehkan aku begitu? Merendahkan aku, merasa lebih tinggi daripada aku. Seandainya kamu tak senggol sekalipun, kan urusannya selesai dengan kamu cuci pakai air, yang ketujuh dengan tanah. Tapi hatimu yang merasa lebih tinggi, merasa lebih mulia, yang gak mau deket-deket sama aku, itu lebih susah membersihkannya. Kamu dinasehati oleh anjing sekarang. Ya, oke. Oh, itu Abu Yazid Bustami. Jadi ya memang mungkin anjing itu haram. Beberapa ulama meskipun memperselisihkan bagian mana yang haram, tapi tidak harus dibenci. Tapi banyak orang yang membenci tanpa alasan. Babi juga haram, tapi tidak harus kamu benci babi. Ya bahwa jangan makan babi, kan urusan selesai. Jangan deket-deket sama anjing biar nggak dijilat, urusan selesai. Kalau terpaksa kejilat juga tidak masalah. Kamu bersihkan 7 kali pakai air, yang ke-7 atau yang ke-8. Karena ini juga ikhtilaf, ada yang bilang ke-7, ada yang bilang ke-8, pakai pasir. Wong di Indonesia air dan pasir tidak beli. Tapi kebencianmu dalam batinmu itu kotoran. Nah itu sufi. Terus ini juga kritiknya Soekarno. Ini pada satu ketika ada acara Muhammadiyah, Soekarno jadi narasumber. Cuma begitu dia datang, lah kok dikasih tabir. Saya tidak tahu, mungkin di masjid tertentu zaman dulu ada tabir laki-laki dan perempuan itu. Soekarno tidak setuju begitu. Terus pulang dia. Kalau masih ada tabir, saya nggak jadi. Setelah itu diwawancara oleh wartawan dari Antara zaman itu. Loh sampean kok begitu? Bukankah itu kalimatnya? Jadi, loh tabir itu kan biar laki-laki dan perempuan nggak saling pandang, Pak Karno.
Islam kan memang begitu. Katanya Pak Karno, loh iya, memang laki-laki dan perempuan itu tidak boleh saling pandang yang tidak perlu. Tapi tidak ada dalilnya harus dipakai tabir. Kiasnya katanya Soekarno, Allah melarang mencuri. Kalau begitu mbok semua pintu, semua jendela dikunci aja, nggak usah dibuka biar nggak ada pencuri. Allah melarang berdusta. Kenapa tidak kita jahit aja mulut kita supaya tidak berdusta? Kiasnya Soekarno begitu. Loh, begitu juga dengan pandang memandang antara laki-laki dan perempuan. Ya jangan dipandang kalau nggak perlu. Tetapi tidak ada dalilnya untuk dikasih tabir. Ya kalau merasa perlu, ayo dipandang terus. Oke, jadi itu dalilnya Soekarno. Bagi Pak Karno itu simbol perbudakan perempuan. Simbol perempuan di kelas 2 kan. Maunya Pak Karno, renggang ndak apa-apa, tapi jangan dikasih tabir dong. Nanti yang perempuan nggak ngerti kiainya yang mana, itu yang ngomong kok cuma kedengaran suaranya. Ndak. Kan sering begitu. Enak yang laki-laki jelas di depannya, ngelihat ekspresinya. Ini sedang marah, apa sedang ngantuk, apa sedang kelihatan. Yang perempuan sana nggak kelihatan. Dikasih tabir. Nah itu dikritik oleh Pak Karno. Lo memang tidak boleh memandang perempuan yang bukan muhrim tanpa ada kepentingan. Kalau itu ada dalilnya. Tapi ngasih tabir tidak ada dalilnya. Maka Pak Karno tidak suka. Nah itu ya monggo kalian setuju yang mana. Tapi seperti itulah tipe berpikirnya Pak Karno. Terus Pak Karno termasuk yang inginnya Islam itu jaya di bidang sains. Demi Allah, Islam sains bukan hanya pengetahuan Al-Quran dan hadis saja. Islam sains adalah pengetahuan Al-Quran, hadis plus pengetahuan umum. Orang tidak akan dapat memahami betul Al-Quran dan hadis kalau tidak berpengetahuan umum. Walau tafsir Al-Quran yang masyhur dari zaman dulu, yang orang sudah beri titel keramat, seperti tafsir Al-Bawawi, tafsir Al-Baidawi, tafsir Al-Masyari. Saya tidak tahu kita yang ngaku intelektual muslim pernah tidak nyenggol kitab-kitab ini. Soekarno kan bukan intelektual muslim menurutmu, tapi beliau masuk ke sana. Masih bercacat sekali. Cacat yang saya maksudkan ialah misalnya bagaimana orang mengerti betul-betul firman Allah bahwa segala sesuatu itu dibikin olehnya berjodoh-jodohan. Kalau tidak mengetahui biologi, tidak mengetahui elektron, tidak mengetahui kutub positif, negatif, tidak mengetahui aksi reaksi, itu harus dipahami. Bagaimana kita mengerti ayat-ayat yang meriwayatkan Iskandar Zulkarnain kalau tidak mengetahui sedikit histori dan arkeologi? Kita butuh sains. Iskandar Zulkarnain siapa? Itu kita bingung kalau tidak ngerti arkeologi, tidak ngerti sejarah. Ada yang bilang Alexander the Great, ada yang bilang bukan, tapi Sirius kedua, Koros dari Persia. Karena Zulkarnain itu 2 tanduk. 2 tanduk itu ya zaman dulu pasukannya Sirius itu pakai tanduk. Karena di Quran Iskandarnya nggak ada, adanya Zulkarnain. Ada yang bilang enggak, itu ya Alexander the Great. Orangnya siapa, kapan? Nanti beberapa ulama bilang enggak mungkin, dua-duanya kafir, wong ini Islam kok. Ada yang bilang begitu. Loh, perdebatan. Kalau siapanya diperdebatkan, tapi kalau kita kaji secara arkeologi kan ketemu temboknya. Temboknya itu kan bukan tembok Cina loh ya, ada di daerah pegunungan Kaukasus, pegunungan Kaukasian. Jadi di pegunungan Kaukasian itu sekian ratus kilometer, nanti ada sekitar 100 meter. Namanya celah Darial di situ. Yang itu yo temboknya masih ada terbuat dari tembaga, terbuat dari kuningan, terbuat dari besi. Tebalnya sekitar 3 meter, tingginya 9 meter. Jadi di celah. Kalau sekarang mungkin masuk negara bekasnya Uni Soviet, Georgia. Ya, orang menyebutnya Alexander Wall. Alexander the Great. Jadi itu temboknya Alexander the Great. Orang menyebutnya begitu. Itu ngerti ini dari mana? Ya kita melakukan kajian, kita meneliti ke lapangan, kajian-kajian arkeologi. Umat Islam kalau ngertinya hanya ayat itu pening. Islamnya belum datang, Islam Zulkarnain dianggapnya sudah Islam.
Nah, itu perlu ngerti sejarah, perlu ngerti kronologi, kira-kira itu tahun berapa, kapan, dan seterusnya. Maka bagi Soekarno tidak mungkin orang Islam membuang sains, karena separuh banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu butuh dukungan sains untuk paham. Tanyalah kepada itu ribuan orang Eropa yang masuk Islam di abad 20 ini. Dengan cara apa dan dari siapa mereka mendapat tahu baik tidaknya Islam. Dan mereka akan menjawab bukan dari guru-guru yang hanya menyuruh muridnya beriman dan percaya saja. Bukan dari mubalek-mubalek yang tarik muka angker dan hanya tahu putarkan tasbih saja. Tapi dari mubalek yang memakai cara penerangan yang masuk akal karena berpengetahuan umum. Mereka masuk Islam karena mubalek-mubalek yang menghela mereka itu ialah mubalek-mubalek modern dan saintifik, dan bukan mubalek ala Hadramaut atau ala Kiai bersorban. Percayalah, bila Islam dipropagandakan dengan cara yang masuk akal dan up to date, seluruh dunia akan sadar kepada kebenaran Islam. Oke, tidak perlu saya jelaskan, bisa dipahami sendiri, termasuk mubalek Hadramaut dan Kiai bersorban. Hari ini langsung kena kedua kubu sekaligus. Kita butuh mubalek yang ngerti sains. Ya mungkin tanggung jawabnya sekarang di tangan kalian, mahasiswa-mahasiswa dari beragam keilmuan. Tunjukkan bahwa Islam itu luar biasa dengan ilmu.